Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Leonardo. Di sini saya akan menerangkan dari resume jurnal, yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan dan logika Fuzi. Sebelum masuk ke presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adi Leonardo. Nah, di sini adalah di bawah ini adalah NPM saya. Saya dari Teknik Informatika angkatan 18. Judul jurnal kali ini yang saya akan bahas adalah Efficient Load Forecasting Optimized by Fuzzy Programming and OFDM Transmission. Nah, di sini di bawahnya ada penyusunnya, ada Sandip Sasteva, Maninder Singh, Yupa Singh, dan Ajat Satru Arora. Di sini juga berbeda-beda mereka, ada dari NIM University, Haryana Engineering College, Setja Parkas Bukan Institute, Global Institute of Engineering. Nah, ini jurnal ini dikeluarkan pada 23 April 2011. Nah, di sini saya akan bahas adalah sebelumnya ada abstrak, baru pendahuluan, sistem kerja, data historis dan faktor kunci, peramalan beban, dan hasilnya. Lanjut, saya akan menjelaskan abstraknya terlebih dahulu. Saat ini sangat penting bagi negara maju dan berkembang untuk mengkonsumsi listrik secara lebih efisien. Negara maju tidak menyia-nyiakan listrik, dan negara berkembang tidak boleh membuang listrik. Ini mengarah pada konsep peramalan beban. Makalah ini ditulis untuk peramalan beban jangka pendek berdasarkan harian, per jam, atau per setengah jam atau peramalan beban waktu nyata. Namun, saat beralih dari basis peramalan beban harian ke jam per jam, kesalahan peramalan beban meningkat. Analisis makalah ini dilakukan pada catatan data beban tahun sebelumnya dari sebuah perguruan tinggi teknik di India menggunakan konsep metode Fuzzy. Analisis telah dilakukan pada fungsi keanggotaan tipe Mamdani dan skema transmisi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Untuk mengurangi kesalahan, peramalan beban metode Fuzzy telah digunakan dengan jaringan syaraf tiruan atau JST, dan transmisi OFDM digunakan untuk mendapatkan data dari luar dan mengirim output ke dunia luar secara akurat dan cepat. Kesalahan telah dikurangi ke level yang cukup besar, kisaran 2-3%. Untuk mengurangi kesalahan lebih lanjut, Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM dapat digunakan dengan pengkodean Ritz-Solomon atau RS. Studi lebih lanjut sedang berlangsung dengan metode regresi Fuzzy untuk mengurangi lebih banyak kesalahan. Selanjutnya adalah pendahuluannya. Sistem Manajemen Energi atau EMS menuntut peramalan beban yang akurat dan peramalan beban jangka pendek, memberikan hasil yang lebih baik dan akurat. Peramalan beban jangka pendek sangat signifikan untuk pengiriman muatan ekonomis, penjadwalan manajemen beban, dan aliran daya optimal dengan kehilangan transmisi minimum, manajemen bahan bakar, dan perencanaan kontingensi. Kemajuan sedang terjadi dalam teknologi listrik dan elektronik, komputer, dan teknologi kontrol yang telah menyebabkan alasan yang masuk akal untuk pengembangan lebih lanjut. Teknik prediksi beban untuk operasi sistem. Teknik peramalan muatan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek, seperti peramalan jam, harian, atau mingguan. Yang kedua ada peramalan menengah, yaitu meluas dari 1 bulan ke 1 tahun, dan peramalan jangka pendek yang berkisar dari 1 tahun sampai 10 tahun. Metode yang ditekankan adalah peramalan beban jangka pendek. Sejumlah metode dan teknik telah dirancang untuk memprediksi beban seperti jaringan syaraf tiruan atau JST, logika Fuzzy, dan metode regresi. Permintaan muatan sangat tergantung sejumlah faktor cuaca, jenis hari, dan musim. Faktor-faktor ini benar-benar memutuskan beban yang diramalkan tergantung pada kondisi parameter pada hari tersebut. Cuaca dan musim adalah faktor yang memiliki suhu
memiliki perilaku nonlinear dengan beban. Salah satu faktor penting lainnya adalah tipe hari. Jenis hari biasanya berarti hari kerja, akhir minggu, atau hari khusus lainnya. Penting untuk mengekstrak hubungan antara beban listrik dan parameter yang mempengaruhinya. Saat parameter yang akurat, cuaca, musim, atau jenis hari dinilai akurat akan menjadi perkiraan beban untuk hari itu juga. Untuk akurasi sistem, OFDM atau UWB dapat digunakan untuk menghitung parameter. Di sini ada sistem kerjanya adalah dalam penelitian ini metode peramalan beban jangka pendek menggunakan logika fusi. Telah dikembangkan dan proposal untuk kemajuan penelitian dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan atau CST dengan cara yang berbeda. Parameter input system adalah suhu minimum hari, suhu maksimum hari, musim, kapasitas hari, hujan, dan intensitas siang hari atau cloudy. Suhu minimum hari adalah suhu saat jam kerja dimulai. Semua parameter dimasukkan sebagai input ke sistem kerja. Dan input pertama-tama diskalakan dalam batas nilai yang diperlukan dan fusifikasi. Data sebelumnya data historis dan atau pengetahuan heuristik dan telah disimpan dalam basis data yang digunakan untuk inferensi. Basis aturan dirancang untuk mengikuti pengetahuan heuristik sesuai dengan fungsi keanggotaan berbagai input. Nah, di sini ada gambar 1, aliran dan pemrosesan data melalui sistem inferensi fusi. Kedua, ada gambar kedua, fungsi keanggotaan sistem inferensi fusi. Derajat keanggotaan untuk parameter input berbeda ditemukan dalam kisaran 0 sampai 1 dan kemudian didifusifikasikan untuk mendapatkan output yang tajam yang kemudian diskalakan ke unit dan rentang yang diperlukan. Nah, di sini ada gambarnya yaitu menggunakan MATLAB, yaitu sistem logic Fuji ya. Ini adalah input pertama-tamanya. Nah, selanjutnya ada data historis dan faktor kunci. Kualitas yang baik dari data historis untuk parameter input selama beberapa tahun terakhir telah disimpan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Untuk peramalan beban akurat, perkiraan beban jangka pendek terutama tergantung pada kondisi berikut. Pertama, kapasitas hari, kondisi cuaca, suhu hari. Padahal kapasitas hari dapat didefinisikan sebagai hari kerja atau hari tidak bekerja, atau akhir pekan atau hari libur. Tetapi sesuai penelitian ini, akhir pekan dan hari libur dimasukkan ke dalam kategori yang sama ketika tidak ada pekerjaan atau pekerjaan yang diabaikan. Satu kategori lagi sebagai hari istimewa. Telah dipertimbangkan, ini adalah kategori ketika pekerjaan dilakukan setelah 8 jam kerja reguler sehari. Artinya, jika pekerjaan dilakukan selama 9 jam dalam sehari menunjukkan 1 hari reguler lengkap dan 1 jam hari khusus atau 9 jam. Hari khusus tergantung pada jenis pekerjaan ya. Nah, secara keseluruhan, pekerja di sebuah lembaga dapat dibagi menjadi dua bagian kelas. Yang pertama, kelas teori dan tutorial dan laboratorium praktik dan lokakarya. Kapasitas hari sangat tergantung pada dua faktor. Yang pertama, jenis pekerjaan atau baik teori atau praktis. Yang kedua, perpanjangan hari. Jadi kapasitas hari dapat dihitung sebagai DC sama dengan NI/TI kali D, di mana N adalah banyaknya pekerjaan yang dikerjakan secara serentak di kampus yang sama, dan DC adalah kapasitas hari, TI adalah faktor evaluasi untuk jenis pekerjaan, dan D adalah perpanjangan dalam hari. Dua faktor utama telah ditetapkan untuk menentukan kondisi cuaca berawan atau hujan. Cuaca berawan memberikan efek penting dari intensitas siang hari. Artinya, semakin banyak awan, semakin rendah intensitas cahaya siang hari dan semakin banyak konsumsi listrik. Faktor-faktor ini terkait dengan suhu minimum hari dan suhu maksimum hari. Sebenarnya bisa ada perbandingan antara dua hari kerja yang kapasitas hari yang sama, tapi kondisi cuaca berbeda.
Beban yang dikonsumsi pada kedua hari akan berbeda. Dapat juga terjadi bahwa selama 2 hari satu bekerja dan yang lainnya tidak bekerja dalam kondisi dengan cuaca yang berbeda. Beban yang dikonsumsi sama. Nah, sini ada memuat peramalannya gitu. Fujifikasi. Variabel linguistik Fuji digunakan untuk mewakili berbagai input serta parameter output sebagai anggota set Fujinya. Variabel linguistik digunakan untuk mendefinisikan nilai secara kualitatif dalam istilah linguistik seperti simbol apapun yang melayani namanya, dan secara kuantitatif dalam fungsi kekuatan yang sesuai, yaitu makna himpunan Fuji. Kami mengambil contoh suhu. Kami mendefinisikan suhu sebagai suhu minimum dan suhu maksimum yang menunjukkan konsep variabel linguistik untuk mengungkapkan ketidakjelasan informasi. Makalah ini membuat pengaturan himpunan bagian Fuji untuk input dan output yang berbeda dalam semesta wacana lengkap sebagai fungsi keanggotaan. Hubungan antara beberapa input dan output mungkin non-linear, tetapi fungsi keanggotaan linear telah digunakan untuk kesederhanaan dan hanya fungsi keanggotaan atau fungsi diambil sebagai fungsi keanggotaan berbentuk hubungan seperti Kibble MF, Gauss MF, dan Gauss 2MF. Nah, sini kita ada inputannya, yaitu ada suhu minimum hari itu dan suhu maksimum direpresentasikan sebagai himpunan sebagai Fuji. Ada very low atau FVL, low L, medium M, high H, very high VH. Variabel linguistik kapasitas hari dipresentasikan sebagai minimum min, very low itu VL, low yaitu L, medium yaitu M, high itu H, very high itu VH, maksimum yaitu max. Subset Fuji untuk kapasitas harian adalah very low atau VL, low L, normal N, high H, very high VH. Subset kabur musim diberikan dengan nama-nama musim sebagai spring, summer, autumn, winter. Perakiraan hujan telah diberikan soal Fuji: no rain, drizzling, normal rain, river rain. Demikian pula beberapa faktor keluaran juga telah ditetapkan sebagai subset Fuji dengan fungsi keanggotaan minimum min, very low yaitu VL, low itu L, medium itu M, high itu H, very high itu VA, maksimum itu max. Di sini ada gambar ketiga, yaitu aturan Fuji. Yang keempat itu penampil aturan sistem Fuji. Nah, di sini kita sudah masukkan yang tadi inputan itu ada min times, max times, day type, daylight, season, yaitu kita udah masukin semua subset ya. Nah, di sini di gambar keempat itu adalah hasil ya. Setelah kita menginputkan jika high, suhu rendahnya high, terus yang max time-nya high. Nah, kita udah mendapatkan hasil ya, yang seperti di gambar 4 penampilan aturan sistem Fuji. Nah, basis aturan Fuji ini adalah bagian dari sistem Fuji di mana pengetahuan heuristik disimpan dalam istilah if then, jika dan menjadi. Rules. Basis aturan digunakan untuk mengirim informasi ke sistem inferensi Fuji atau FIS untuk diproses melalui mekanisme inferensi untuk secara numerik mengevaluasi informasi yang tertanam dalam basis aturan Fuji untuk mendapatkan output. Inferensi Fuji adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang diberikan ke output menggunakan logika Fuji pemetaan, kemudian memberikan dasar dari mana keputusan dapat dibuat atau pola-pola terlihat. Nah, di sini ada penampilan aturan yang berbeda dari basis aturan Fuji dari sistem ditunjukkan pada gambar 4 tadi. Meskipun pada gambar 5 menunjukkan penampilan perwakilan dari sistem yang dioptimalkan Fuji. Nah, ini adalah gambar 5 penampilan permukaan sistem Fuji. Ada output load-nya, max time-nya, dan min time-nya, yaitu min time-nya 0 sampai 35. Jadi ada dari min 5 maksudnya ke min 5 ke 50 ya. Di sini juga ada gambar 6
plot sistem OFDM dengan kode RS dan skema modulasi QPSK. Ini adalah hasilnya. Dari beban aktual, beban ramalan, dan persen error pada beban ramalan untuk data yang diolah dapat ditulis, yaitu persen error sama dengan AL kurang FL bagi AL kali 100, di mana AL adalah beban aktual dan FL adalah beban yang diperkirakan. Faktor penting untuk kesalahan adalah input dari dunia luar dan output ke dunia luar. Karena jika pengiriman data dari dunia luar ke sistem Fuji tidak akurat, maka kesalahan sistem meningkat dan data keluaran juga disertai dengan beberapa kesalahan. Jadi untuk transmisi data dari luar ke sistem Fuji untuk memperkirakan beban, OFDM dapat digunakan sebagai skema transmisi. Karena sistem OFDM dapat menangani sejumlah pengguna secara bersama dengan bit error rate atau BER yang sangat sedikit seperti ditunjuk pada gambar 6 tadi. Nah, selanjutnya ada di gambar 7-nya ada perbandingan beban aktual dan perkiraan beban. Jadi secara keseluruhan sistem OFDM meminimalkan BER hingga 0,00436%. Dan ini mempengaruhi perkiraan beban keseluruhan suatu wilayah. Beban yang diperkirakan untuk bulan Oktober telah ditunjukkan dengan alasan bahwa ini adalah pertengahan waktu sesi kerja di sebuah perguruan tinggi teknik di India. Apalagi pergantian musim juga berlangsung dalam durasi ini. Kedua hasil telah dibandingkan secara grafis seperti gambar 7. Itu ada harinya dan bebannya berapa. Nah, kedua hasil telah dibandingkan secara grafis seperti ini tadi, menunjukkan variasi menit pada beban aktual dan perkiraan untuk sesi yang sama. Oke, seperti itu saja penjelasan dari resume jurnal saya. Bila ada kesalahan pilih kata, mohon maaf. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.